Hai, hari-hari ini saya akan fokus kepada apa yang saya anggap sangat penting bagi kehidupan kita selama kita menjalani hidup di hari-hari terakhir yang Alkitab katakan akan memasuki masa kesusahan yang besar. Jikalau kita hidup dengan cara yang biasa, maka kita akan sering menabrak tembok, menjalani, menghadapi pintu-pintu yang tertutup. Jadi, apa solusinya? Yang saya maksudkan adalah kita perlu memikirkan satu solusi yang diajarkan di dalam Alkitab, yaitu hidup secara supranatural. Hidup secara natural terbatas, dan banyak orang menjadi stres, depresi, anxiety disorder, dan semua gangguan-gangguan kejiwaan yang menyertainya. Dan karena itu saya mengajak kita sekalian untuk belajar dalam waktu-waktu ini, mulai hari ini dan selanjutnya saya akan selalu kembali dan menunjukkan bahwa mujizat itu memiliki rumus yang selalu berulang dalam cara yang tidak berbeda jauh, walaupun peristiwa berbeda, dan peristiwa-peristiwa itu salah satunya yang saya bagikan pada kali ini, yaitu ketika Petrus berjalan di atas air. Ya, Petrus berjalan di atas air. Kalau saya katakan Yesus berjalan di atas air biasa, tetapi Petrus berjalan di atas air. Di dalam Injil Matius dicatat dalam pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33, yaitu ketika suatu hari tengah malam menjelang subuh, yaitu pukul 3 dini hari, Yesus berjalan di atas air dan murid-murid ketakutan. Mereka telah menyeberang danau dan Yesus pergi sendirian dan berdoa sepanjang malam di bukit. Dalam ayat 23, ia naik ke bukit dan dia berdoa sendirian. Saudara-saudara, jikalau doa bagi Yesus bukan pencitraan, maka pastilah doa bagi Yesus adalah satu teladan bagaimana membangun keintiman. Sebagaimana Yesus intim dengan Bapa, maka sebagai orang percaya kita perlu memiliki keintiman dengan Yesus, di mana Yesus sendiri telah berkata dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-8 bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Doa itu supranatural. Doa itu menarik tangan Allah untuk intervensi ke dalam kehidupan manusia yang terbatas dalam segala hal. Jadi, jikalau kita ingin melihat mujizat setiap hari, maka kita harus memiliki keintiman dengan Allah melalui doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka ketakutan dan mereka berteriak, itu hantu, itu hantu. Saudara-saudara, ketika mereka terpisah dari Yesus, mereka hidup dalam ketakutan. Hal yang kedua adalah kita harus lebih dekat Tuhan. Jangan pernah hidup di luar Tuhan. Firman-Nya tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Mendengar firman saja belum cukup, tetapi kita perlu merenungkan. Merenungkan belum cukup, kecuali apabila kita melakukan apa yang kita ketahui. Yang ketiga, ketika mereka menyadari itulah Yesus pada waktu Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam ayat 27, maka Petrus berkata, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Yang ketiga adalah Petrus mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, kita memerlukan keadaan situasi ini di mana kita dapat mendengar suara Tuhan. Kita bisa terjadi pada waktu kita membaca kitab suci, dan kemudian kitab suci itu tiba-tiba seperti hidup ayat-ayatnya dan berbicara kepada kita secara personal. Tetapi juga bisa dalam bentuk ide, gagasan yang muncul yang tidak pernah ada sebelumnya. Juga bisa kita terima pada waktu kita mendengar khotbah, dan kemudian pesan itu seperti disampaikan kepada kita secara pribadi.
ketika orang-orang mendengar dari Tuhan dan mereka mengikuti apa yang mereka dengarkan, maka mujizat selalu mengikutinya. Dan yang keempat, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam. Saudara, yang keempat adalah jikalau kita ingin hidup dan menikmati mujizat setiap hari, maka kita harus hidup bukan dari apa yang kita lihat dan kita rasakan, tetapi apa yang kita percayai, apa yang kita yakini. Kita hidup dari apa yang kita yakini, yaitu setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Walaupun situasinya, keadaannya, lingkungannya, dan apa yang kita rasakan bertentangan, tetapi pilihlah untuk terus melangkah dan tetap percaya. Ikuti saya dalam sesi berikutnya, ya.